Oke, selamat siang semuanya. Kita mulai. Jadi mata kuliah hari ini, kita topiknya adalah tentang proses night audit ya. Jadi proses night audit itu di beberapa hotel masih dijalankan. Jadi ada seorang bisa di bawah FO, bisa di bawah accounting yang melakukan proses end of day atau perubahan hari ya, dengan mencatat revenue pada malam sebelumnya ya. Tampilan saya sudah terlihat? Tampilannya sudah terlihat ya? Ada Pak, terlihat Pak. Oke. Saya minta Angelik, ada Angelik bisa dibaca Angelik? Bisa, Pak. Audit meaning an official inspection of an organization's accounts, typically by an independent body. Conduct an official financial inspection of a company or its accounts. Synonyms: inspect, examine, survey, look over, go through, scrutinize, probe, vet, investigate, look into, inquire into, check into, assess, appraise, evaluate, review, analyze, study, pore over, peruse, sift, dissect, go over with a fine tooth comb, delve into, dig into. Jadi kerjanya namanya audit itu adalah kita memverifikasi, mengecek, melakukan scrutin, juga melakukan review ya. Jadi semalam ini revenue yang terjadi apa aja kita dicocokkan tuh. Jadi revenue-nya kamar misalnya terlakunya 100 kamar, kita harus cocokkan tuh 100 kamar, versinya housekeeping kamar yang terjual apa saja, versinya sistem DFO kamar yang terjual apa saja. Nanti itu akan terjadi ada diferensiasi ya. Diferensiasi mungkin housekeeping mencatat kamar yang terjual 10, tapi anak EVO secara sistem menghitung misalnya 98 gitu kan. Berarti kan ada diskrepensi 2 kamar. Nah, 2 kamar ini harus dicek sama si net audit nih kerjanya. Bisa jadi gitu ya, anak housekeeping menganggap bahwa kamarnya itu sudah check out karena nggak ada luggage gitu ya, misalnya tamunya sudah nggak ada barang-barangnya. Nah, tapi si housekeeping tidak menginfo ke FO, dia hanya mengupdate di sistem housekeeping. Nah, FO berpikirnya tamu itu terus masih lanjut stay gitu kan, stay over gitu kan. Nah, di sini terjadi room discrepancy. Nah, kerjanya net audit itu salah satu menghitung perbedaan itu. Jadi kalau ada perbedaan antara hitungan housekeeping sistemnya dengan FO sistemnya, diverifikasi atau diaudit oleh net audit. Jadi jangan sampai nanti kejadian pada waktu di running auditnya ada beda jumlah kamar. Kamar versinya housekeeping 98 tapi misalnya atau 100 versinya FO mungkin lebih banyak gitu karena dipikirnya tamunya masih stay dan sebagainya ya. Itu adalah fungsi salah satunya dari net audit. Termasuk net audit juga ngecek bill-billnya restoran ya. Jadi antara transaksi di sistem misalnya ada penjualan total breakfast 100 orang. Bener nggak 100 orang kamarnya lakunya ada nggak 100 gitu kan. Nah nanti misalnya ternyata kamarnya cuma lakunya 80 tapi yang makan bisa lebih banyak dari jumlah kamar gitu harus dicek. Bisa jadi ada tamu yang walk-in datang makan atau satu kamar diisi lebih dari 2 orang gitu ya. Oke, saya minta selanjutnya Cynthia, bisa dibaca Cynthia? Bisa Pak. Yuk. Why auditing provides assurance to clients, owners, shareholders, government, and creditors that company funds, money, material are handled appropriately. No fraud, fudging, or falsifications. Audit is a confirmation that books of accounts of a company are accurate.
Mathematically, genuine, factually, and legal tax calculation are correct. Oke ya, jadi audit itu untuk memastikan nih jangan sampai namanya dalam perusahaan ya, kan orang ada pegang uang, mungkin dia ada kebutuhan, jadi uang perusahaan dipakai. Jadi banyak terjadi juga front office lah misalnya gitu kan. Front office kan kalau kamu di front office tuh kamu dikasih house bank ya, dikasih uang kas gitu ya untuk kembalian atau untuk keperluan tamu sebagainya ya. Nah, house bank itu misalnya kamu Angelic dikasih house bank oleh hotel 3 juta untuk selama transaksi kamu incas gitu kan. Nah, kamu harus memaintain bahwa 3 juta itu nilainya harus tetap 3 juta. Walaupun nanti ternyata misalnya ada pengembalian, ya nanti ada formnya, ada tamu misalnya paid out atau kembali dan sebagainya. Tapi angkanya secara nominal tetap 3 juta gitu ya. Banyak terjadi di industri itu jadi kadang-kadang uangnya dipakai secara personal gitu kan. Nah nanti accounting tuh akan melakukan audit secara surprise check gitu ya. Jadi bebas waktunya kapan saja, dia akan ngecek langsung walaupun kamu nggak incas kan ada deposit box-nya ya. Misalnya Angelic, terus yang lain gitu ya ada deposit kita dicek. Walaupun nggak ada orangnya, nanti waktu dicek tetap nilainya harus, misalnya kontraknya kamu dapat 3 juta, ya nilainya 3 juta. 3 juta bisa fisiknya uangnya mungkin 2,5 juta, 500-nya adalah kembalian tamu, mengembalikan tamu, tapi ada formnya gitu, ada kembalian tamu. Jadi kalau ditotalin tetap angkanya harus tetap 3 juta gitu ya. Nah ini sering terjadi nih di hotel. Nah biasanya kalau masalah uang ini, misalnya uang kepake atau apa, kita langsung nggak ada ampun ya, nggak ada peringatan lagi, langsung dikeluarkan karena dia sudah tidak jujur. Ini kan masalah kejujuran ya. Begitu masalah uang perusahaan. Jadi kalau ada hal yang nyampe kurang, terus dia tidak bisa memberikan bukti kekurangannya itu karena operasional gitu ya, karena operasional hotel, ya salahnya dia gitu. Tapi banyak juga terjadi kayak di bank ya, kalau kamu jadi teller gitu kan. Kalau kamu terima uangnya kurang, setorannya, tapi kamu posting, misalnya kamu posting 1 juta, tapi terima uangnya cuma 950. Kamu sebagai teller juga harus nombok gitu. 50.000-nya harus kamu ganti, karena perusahaan atau bank udah menganggap uang masuknya 1 juta, tapi ternyata fisiknya cuma 950. Atau uang palsu juga sama itu, karena mungkin nggak teliti ya dari kitanya sebagai cashier atau front desk gitu ya. Oke, selanjutnya saya minta, udah nambah orang ini. Tadi yang pertama datang Raja Karim, bisa baca? Types of audit: internal by employees, external independent international agency, example Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, KPMG or Chartered Accountants in India. Terus ada government for tax assessment. Night audit is an internal audit system of a hotel. Jadi nanti audit di hotel ada 2 ya, ada hotel audit itu internal tadi yang net audit itu setiap hari dia melakukan audit. Nanti juga ada lagi income auditor ya dari accounting yang tadi juga disuruh ngecek host bank gitu tadi ya. Kamu bisa jadi front desk, ada host bank dan sebagainya. Lagi ngajar ya. Nah, jadi kalau auditnya itu yang internal tadi kembali net audit dan internal income audit itu ya. Nah kalau eksternal nanti kita setiap 1 tahun sekali itu kita akan diperiksa oleh independent auditors ya, kayak Deloitte, tadi Ernst & Young, KPMG. Banyak ada beberapa perusahaan auditors di Indonesia, di dunia. Ini yang disebut ini yang global ya, yang di dunia gitu ya. Biasanya global brand ya di auditnya sama ini Deloitte, Pricewaterhouse dan Ernst & Young. Tapi yang lokal juga banyak, yang kantor akuntan publik yang lokal banyak ya. Nah nanti juga ada audit juga dari pajak ya, dari Dinas Pendapatan Daerah ya, kayak di DKI itu
Dia setahun sekali juga sama, dia akan ngecek benar nggak itunya pembayaran pajaknya, penghitungan pajaknya benar atau enggak gitu ya. Sampai di sini ada yang mau nanya dulu nggak? Belum ada, Pak. Belum ada, saya lanjut. Coba saya minta Hiskia Yoel. Ya, Pak. Why night audit? A hotel runs non-stop. Large hotels with high business levels generate an enormous volume of transaction documents that cannot be checked once a year, like normal businesses. Customers of hotels are mostly strangers, and some never return. Some may be living in foreign countries. Ya, karena tadi profil tadi, net audit harus dilakukan. Ya, bisnis hotel kan terus-menerus ya 24 jam, seminggu 7 kali, setahun 365 hari, berjalan terus, dan transaksinya sangat banyak ya, apalagi kayak Mulia, atau JW Marriott Hotel, Shangri-La, yang hotelnya besar-besar itu, transaksi satu hari itu bisa nyampe 1 miliaran mungkin ya, atau nyampe ratusan juta lah. Jadi dengan segitu banyaknya transaksi, kita harus tiap hari dicek gitu. Kalau nggak dicek nanti ada miss dan sebagainya. Terus yang kedua kan tamu-tamu juga stay-nya kan paling ada yang long stay, tapi ada juga stay-nya rata-rata pendek ya, sehari, 2 hari, 3 hari. Kalau memang kita mengkonfirmasi lagi betul nggak tamunya ini segala macam kan kita agak susah. Mungkin tamunya udah pulang ke luar negeri dan sebagainya. Jadi makanya net audit dilakukan setiap hari agar kesalahan itu bisa diminimalisir gitu. Jangan sampai ada kecurangan, nggak ketahuan, bisa berlangsung bisa berlangsung lama ya. Ini satu kejadian di suatu hotel bintang 5 di Jakarta waktu itu. Ceritanya ada tamu mau deposit nih, mau wedding, bayarnya lumayan gede gitu kan. Nah ini justru pelakunya malah net auditornya gitu loh. Jadi ceritanya si anak kasirnya front desk-nya masih baru, waktu itu masih terima uang cash gitu ya. Ada orang mau wedding, dia deposit sekitar 100 juta lah kalau nggak salah ya. Nah sama si net auditnya itu malah nggak diposting, kemudian dibawa kabur gitu. Tapi akhirnya ketangkep juga gitu. Nah makanya banyak terjadi fraud ya. Fraud itu kecurangan, korupsi dan sebagainya. Makanya audit di hotel dilakukan setiap hari supaya tidak terjadi kelamaan gitu ketahuannya gitu proses pencuriannya. Jadi kalau lebih cepat lebih baik. Jadi kayak tadi metode itu semalam ketahuan kabur, besok pagi dicek ternyata nggak ada uangnya. Nah itu bisa kita tracing gitu ya. Kita lanjut, selanjutnya saya minta siapa nih? Jenny, ada Jenny? Iya, Pak. Silakan baca, Jen. Okay, why night audit? Once a guest leaves the hotel, it's difficult to collect an unpaid amount, even legally. Hotels also suffer from a chargeback problem in credit card settlements, where the guest protests to the bank that a charge is false after leaving the hotel. Express check account. Therefore, hotels must ensure that all accounts are exact and settled on time. Any mistake in guest account can ruin the hotel's reputation. Any negligence could mean that the revenue is lost forever. Employees may show dishonest tendencies. Ya. Jadi kembali kenapa net audit dijalankan? Salah satunya gitu kan, kalau tamu udah check out, kamu pasti merasa nggak nyaman kan, merasa nggak comfortable kalau kamu ditelepon sama hotel lagi, Pak maaf ini ada yang ketinggalan belum dibayar dan semua itu kan brandnya juga jadi jelek ya, ini kok gimana kok front desk-nya settlement-nya nggak beres gitu loh. Terus yang kedua juga banyak kejadian dulu tuh banyak kejadian pemalsuan kartu kredit ya. Nggak tahu terjadinya kemarin itu tuh dulu banyaknya justru bukan syarat tapi kebanyakan orang-orang dari Afrika yang melakukan ini gitu ya. Jadi caranya itu dia mengcloning kredit card-nya tamu. Jadi kredit card-nya tamu itu di-cloning. Jadi datanya itu dipindahkan ke kartu fake-nya gitu, kartu bodongnya gitu ya. Terus dia bisa stay di hotel, waktu di swipe
kartunya itu diverifikasi asli gitu kan. Nah, cuman kan kita harus ngecek gitu kan. Kadang-kadang orang asing ya, terutama mungkin orang Afrika tapi namanya kayak orang Amerika gitu, kita harus double check gitu kan, dari pasportnya, dari apanya. Banyak kejadian antara nama di kartu kredit sama paspor beda. Nah, makanya kalau kamu nanti incas di hotel yang hotelnya brand asing gitu ya, atau global brand, kan tamu-tamunya banyak. Kadang-kadang kartu kredit palsu itu karena udah di cloning itu, dia akan lolos dari mesin edisinya gitu loh. Karena dia ngambil data asli, cuman yang digunakan oleh orang lain. Nah, ini banyak terjadi seperti itu ya. Jadi ini juga akan membuat guest nggak nyaman ya, nggak comfortable gitu. Itu akan reputasi hotel juga akan terganggu ya dengan seperti ini ya. Terus karena employee kadang-kadang ya dia melihat kesempatan kan, transaksi begitu banyaknya, ya 1-2 mungkin ada yang hilaf gitu kan, ada kembalian tamu yang nggak diambil sama dia diakalin supaya seolah itu tamunya ngambil refund, padahal angkanya nggak make sense itu. Masa ada orang asing balik lagi ke Indonesia, ke Jakarta hanya mengambil refund 200.000 gitu kan. Di beberapa hotel tamu-tamu yang masih punya kembalian yang nggak diambil biasanya oleh accounting dalam 1 minggu dipindahin menjadi revenue hotel ya. Nah, teman ada beberapa yang nakal itu sama dia di refund sendiri seolah tamunya minta kembali gitu, padahal tamunya udah antah berantah di mana gitu ya, karena tamunya orang asing dan sebagainya. Oke. Jadi ini awalnya dari mass dishonesty ini. Jadi kita harus, ya kita tidak berharap, tidak menganggap semua orang jujur ya. Namanya manusia pasti ada godaan ya. Apalagi di front office itu kan transaksinya sangat besar ya. Yang semua wedding, yang bayaran apapun. Kalau zaman dulu pakai cash ya, kalau sekarang sih udah banyak ya kartu kredit dan itu agak susah di bermainnya ya. Tapi permainan juga banyak terjadi juga gitu. Salah satu yang tadi yang saya ceritain mainin scanning kredit card itu ya, justru kerjasama sama orang hotel. Jadi si perusahaan skimming ya, namanya skimming itu untuk merekam data kartu kredit gitu ya. Justru yang dideketin orang hotelnya gitu. Jadi pegawai hotel didatangi, terus dia ditawarin sejumlah uang. Caranya dia setiap ada tamu, kartu kreditnya harus direkam dulu di alatnya, namanya skimming ya. Jadi direkam. Nah, tapi akhirnya ketahuan juga karena terjadi transaksi di hotel itu dalam jumlah besar gitu. Orang akan curiga, kok kecuriannya di hotel ini doang gitu kan, berarti ada something wrong dengan karyawannya gitu. Nggak mungkin, kan namanya mesin edisi kan datangnya dari bank gitu kan, waktu mau masang juga kan diverifikasi oleh pihak hotelnya gitu kan. Nah, ini ternyata dulu ada satu hotel duty manajernya bermain gitu loh. Dia ditawarin oleh yang fraud ini, skimming ini, dia dapat diiming-imingin kalau dia dapat masukin kartu kredit, terutama kartu kredit orang asing ya, dia akan dapat sejumlah uang dan akhirnya tertangkap juga sih, ketahuan juga gitu ya. Nah, ini salah satu contoh transaksi-transaksi ya. Ini terjadi misalnya jumlah kamarnya 500 kamar, apalagi jumlah kamar yang besar ini paling gampang permainan itu ya. Maksudnya gampang dalam arti banyak kesempatan bermainnya gitu ya. Ini dengan 500 kamar rata-rata okupansi 75%, berarti per hari 375 kamar dikali jumlah hari kamar, berarti transaksinya kan segini banyaknya gitu. Nah, untuk mengaudit sejumlah ini tuh kan dibutuhkan, nggak mungkin setahun baru dilakukan sekali, itu harus tiap hari gitu. Jadi supaya miss. Jadi kalau gini kan 375 per hari semua transaksi kecek, ya kemungkinan lolos paling 1% lah gitu ya. Ini aja dicek masih ada yang lolos itu, apalagi kalau nggak dicek ya. Makanya itulah gunanya yang namanya net audit di hotel ya. Oke, saya minta selanjutnya. Cuma 9 orang yang kuliah ya. Ada Jimmy. Oke, Pak. Yuk. Other techniques of financial control. Random stock or inventory checking, random pocket or locker or cash drawer checking, strict control over personal wallet, no personal mobile phones and calls on job,
separation of responsibilities or authority, continuous rotation of position, shift, etc., continuous surveillance, decoy customers, spies of owners. Oke ya. Jadi sebagai seorang financial controller atau financial director itu juga akan melakukan yang namanya beberapa random check gitu ya. Random check itu nggak di front office saja, tapi kecurangan ini bisa terjadi juga di bagian penerimaan barang nih. Banyak kejadian di hotel-hotel besar ya, terutama kayak Shangri-La gitu kan. Karena sekali ngirim barang itu kan mungkin berapa truk gitu ya, berapa kalau minuman berapa krat gitu kan ya. Banyak terjadi juga permainan di situ gitu. Mungkin yang dikirimnya 10 tapi di bill-nya 20 kan nggak ada yang tahu ya. Yang tahu cuma terima barang sama si suppliernya ya. Jadi si cost control atau financial control harus ngecek gitu, random aja gitu. Misalnya benar nggak nih terimanya? Yang paling gampang di fraud itu ini apa namanya itu draft beer ya, yang barel gitu ya. Kan kamu nggak akan bisa tahu itu isinya tinggal berapa, kan nggak tahu ya. Karena kan nggak mungkin dibuka, dikeluarin gitu, karena itu ada gasnya dan sebagainya. Banyak kejadian atau gas juga ya, tabung gas kosong, diisi kosong, dihitung masuk gitu. Jadi cuma numpang lewat doang gitu. Banyak kejadian seperti itu juga. Nah, makanya nanti kalau di bintang 5, bintang 4 biasanya HRD akan rutin mengecek loker kita tuh, loker karyawan, ada nggak barang-barang tamu yang dipakai, atau misalnya terjadi lah, biasanya kan kalau terjadi pencurian paling aman nyimpen di loker tuh ya biasanya kan, karena untuk ke parkiran kan jauh gitu. Biasanya kita akan ngecek di lokernya, kita spot check langsung di loker. Beberapa ada yang kejadian nyimpen di loker gitu ya, yang barang yang diambilnya itu ya. Terus memang di beberapa hotel kita dilarang ya kalau sebagai orang operation bawa handphone, nerima telepon di jam bekerja nggak boleh gitu ya. Tapi beberapa sekarang udah agak loose sih gitu. Terus memang kita harus melakukan rotasi ya. Jadi kalau di front desk jangan kelamaan, nanti kita putar mungkin jadi reservation, jadi apa gitu. Karena kalau dia semakin lama di posisi itu, dia semakin tahu celah-celah untuk bermain ya, untuk cara nyolongnya udah tahu gitu loh, karena udah tahu kontrolnya ya, paling kontrol pas mau gajian itu, kontrolnya paling minggu pertama doang gitu. Jadi polanya memang kita harus berandom, harus ngacak gitu, nggak boleh berturut-turut sama gitu. Jadi orang bisa nebak. Ya, dari sini ada yang mau nanya nggak untuk net audit? Oh nggak ada. Saya dari ini Jimmy tadi, Mike, ada Mike? Mike atau Miko? Oh, Mike ya? Ada. Yuk. Hotel night audit definition, a daily review, analysis, recapitulation, and reporting of the financial data, fact and event to achieve the following three purposes. Account are true and error free. A financial health of the business is understood. Data is summarized meaningfully for management to take correct financial and operational decision. Ya, jadi definisinya net audit itu dia setiap hari melakukan review, analisis, juga merecap ya, mengumpulkan datanya, melaporkan, dan jika menemukan suatu kemungkinan kecurangan, dia harus bikin laporan dulu tuh. Dia nggak boleh nangkap langsung, dia harus lapor ke atasannya. Dia bilang ini kayaknya ada kemungkinan ada suspek orang bermain curang gitu ya. Nah nanti biasanya manajemen akan membentuk tim nih. Jadi ada HRD, ada security, ada financial controller. Nanti bikin tim. Kita akan panggil satu orang. Nah nanti dari satu orang itu diketahui kan. Mungkin si A ngomongnya gini, si B ngomongnya gini. Nanti ketahuan juga sih akhirnya gitu ya. Jadi net audit salah satunya kayak polisinya lah gitu, dia menjaga supaya tidak terjadi fraud ya, atau kecurangan yang bersifat finansial ya. Oke, selanjutnya tadi udah Mike, Rainer.
Ya, Pak. Yuk. Why daily audit at night? Nighttime is less busy because most outlets close by then, and audit work causes less interruption to normal hotel operation then. Hotels have to charge room tariff daily. There must be a clear-cut hotel day with an end of current day or beginning of new day point in time. For exact and fair calculations, calendar day changes at 12 midnight, and generally hotels also like to keep their end of day near that to minimize confusion in records. Jadi kan hari juga bergantinya, sekarang hari Rabu ya, nanti jam 12 malam kan masuk ke Kamis. Nah berarti transaksi hari Rabu selesai di jam 12 tuh. Jadi kalau ada orang check-in di atas jam 12 pagi, itu masuknya revenue-nya di Kamis gitu ya, karena net audit-nya sudah running. Atau bisa juga kalau runningnya subuh ya masih masuk gitu ya. Tapi rata-rata kita udah cut off, jadi yang masuk di hari itu masuknya sebagai revenue di besok harinya ya. Kenapa malam hari? Ya itu karena malam hari kan tidak terlalu sibuk, ya, jadi nggak ada interaksi dengan tamu. Jadi net audit akan bekerjanya lebih leluasa ya. Tapi di beberapa hotel sekarang kita sudah tidak menggunakan net audit secara personal malam khusus ya. Karena by system kita sudah bisa langsung hanya one push button langsung harinya berubah gitu ya, tinggal besoknya diaudit gitu ya. Tapi tergantung, jadi beberapa hotel tetap menjalankan yang net audit supaya rapi, jadi pagi hari udah beres, atau yang di running aja langsung by system, besoknya baru di verifikasi ulang gitu ya. Jadi itu tergantung pendekatan masing-masing hotel sih. Prinsipnya sama, yang satu di malam, yang satu di pagi hari ya. Oke, ada yang mau nanya nggak? Lanjut ke siapa ya? Alisa ada, Alisa. Iya Pak. Silakan. Night audit procedure, major task, post room tariff plus taxes in all folios for current day. Reconcile, compare to match voucher amount and folio amount, posting of an F&B charges into respective guest in folio. Reconcile for all points of sale, department sales summary sheet with copy of vouchers. Verify no-show, reservation, and post-retention charge and guaranteed reservation folios. Jadi net audit juga, tadi kan udah waktu dia running audit, otomatis akan rate-nya akan langsung masuk, pajak, dan semuanya ya. Terus dia harus reconcile juga revenue dari F&B ya, dari restoran-restoran. Kalau restoran cuma satu ya, kalau bintang 5 kan mungkin restorannya ada specialty restoran, ada Italian restoran, ada Chinese restoran, mungkin banyak ya. Jadi kadang-kadang kayak di Shangri-La itu net auditnya nggak 1 orang, bisa 2 orang, 3 orang gitu ya. Karena nggak kepegang kalau sendirian gitu kan. Jadi ada satu yang kerjanya ngecekin F&B aja ya. Semua bill-bill F&B dicek satu-satu. Terus kalau ada breakfast, ada kopi vouchernya dicek juga bener atau enggaknya. Nah misalnya nanti ada yang missing, dia akan bikin di logbook tuh. Besoknya income audit akan follow up, misalnya anak restorannya bill-nya ada yang gantung, belum diposting, atau nggak ada tanda tangan tamunya gitu kan. Itu kalau nggak ada tanda tangan tamu kan tamu bisa deny ya, nggak mau bayar nanti karena saya nggak ngerasa konsum kok gitu, karena saya nggak tanda tangan di bill ya sebenarnya. Terus ada beberapa bookingan yang no show, yang nggak jadi muncul. Nah itu dia harus diverifikasi, jangan terus no show. Kalau udah ganti hari ya harus di cancel gitu ya. Jangan sampai no show-nya masih muncul waktu net audit proses ya. Oke, selanjutnya udah semua ya 10 orang. Yang belum bagian baca siapa ya? Balik lagi dari atas berarti Angelic. Baca lagi Angelic. Oke, Pak. Night audit procedure, major task. Resolve any discrepancy or difference between room occupancy data of FO and HK. Calculate total
revenue from rooms, points of sale separately, and finally whole hotel. Prepare a list of accounts which are near or over permissible credit limit, high balance report. Calculate occupancy, house count, average daily rate, RevPAR, and other evaluation statistics as instructed or needed. Oke ya. Jadi tadi saya sampaikan kan dia net audit satunya ngitung perbedaan diskrepensi itu perbedaannya. Diskrepensi atau different okupansi versinya front office tadi ya. Mungkin front office hanya by system karena tamunya bayar yang hari ini 100 orang, 100 kamar, di running 100. Tapi ternyata dari housekeeping dicek dari 100 itu ada 2 kamar yang nggak ada luggage-nya, nggak ada barang-barang tamunya. Jadi versinya housekeeping itu tamunya sudah check out karena nggak ada no luggage gitu ya. Nah sama si housekeeping harusnya dikonfirmasi ke FO gitu. Nah, cuman kejadian housekeepingnya nggak konfirmasi nih. Housekeepingnya report aja 98. Terjadi diferensiasi 2 kamar. Nah 2 kamar ini harus di find out sama net audit. Net audit harus verifikasi yang mana yang paling benar. Kalau yang FO yang benar, berarti housekeeping salah. Memang tamunya udah guaranteed gitu ya, walaupun dia nggak stay, tapi kamarnya harus di running, tetap menjadi dianggap penjualan ya. Tapi kebalikannya, tamunya udah check out sama FO di running, bisa jadi kan late charges ya, tamunya udah check out, tapi masih di running sama FO gitu. Nah supaya tidak terjadi late charge, nah net audit ini harus find out gitu loh. Jadi mungkin di cancel yang dari FO supaya sama angkanya 98 kamar gitu ya. Oke, terus yang kedua juga kan banyak kita kan kasih kredit ya, terutama yang perusahaan-perusahaan yang saya sampaikan kemarin, City Ledger, kita harus ngecek nih, kita misalnya ngasih kredit limit ke PT Coca-Cola, tamu-tamunya PT Coca-Cola, 1 hari dia hanya bisa 10 juta gitu. Kalau dia sudah mencapai lebih dari 10 juta, berarti high balance gitu. Kita harus minta anak front desk untuk nagih ke tamunya. Bisa pakai surat, by email, atau telepon. Tapi di jam-jam memang tamunya lagi santai ya, bukan lagi istirahat gitu ya. Atau besoknya di follow up sama credit manager nih. Tapi kalau tamunya masih in-house, harusnya anak front desk ya yang ngecek ya. Di sini ada yang mau nanya nggak? Cukup jelas, Pak. Jelas. Kita lanjut. Sequence of audit ya. Jadi sequence of audit, kita semua ngecek guest account-nya dulu nih ya. Ada beberapa kasus lah ya. Jadi beberapa VIP, selebritis itu tamunya nggak mau disebutin di folio. Misalnya kita sebutnya incognito ya. Jadi misalnya siapa ya? Misalnya Ariel lah, Noah gitu ya. Dia check-in tapi dia nggak mau namanya muncul di di roomingnya ya, disebutnya nanti kita minta incognito, jadi dia nggak akan diinfo gitu, nggak akan diinfo ke semua orang pun gitu ya. Biasanya kita ngasih itu untuk beberapa tamu yang memang nggak mau kita harus menjagakan kerahasiaan tamu ya, jadi kita nggak boleh ngasih data tamu ke siapapun, apapun yang terjadi kita nggak boleh gitu, karena itu privacy tamu ya. Terus yang kedua kita yang bill tadi ya, yang tamu-tamu in-house kita harus cek pastikan tamunya depositnya cukup. Kalau memang di City Ledger pastiin udah dikirim invoice-nya ke accounting ya untuk ditagih selanjutnya. Terus yang lanjutnya point of sale ini yang dari F&B ya. F&B kan banyak restoran tuh. Nah, kita harus dicek juga summary-nya penjualannya ya. Lanjut. Saya minta siapa nih? Tadi udah Angelik. Cynthia. Transaction that are checked. Room tarif, tax, F&B checks, restaurant and bar credit bills, miscellaneous charge, laundry, spa, telephone, VPO, business center, etc. Allowance, rebate, deduction, compensation,
Incentive, monetary reward for better staff performance. Oke ya, jadi net audit mengecek satu rate-nya udah benar belum gitu ya. Misalnya PT Coca-Cola dia dapat rate-nya 1.500.000. Dia harus cek di folionya, benar nggak udah dicek? Dia dicek di folionya, kontraknya satu malam 1.500.000. Dia lihat di sistemnya benar nggak harganya 1.500.000. Kadang-kadang banyak juga yang salah gitu pas dicek harganya kurang atau lebih dan sebagainya. Ini kalau kejadian lebih atau kurang, kalau kurang ya untung tamunya, tapi kalau lebih tamunya kan komplain kan karena kontraknya 1.500.000 gitu ya. Pajak juga harus dicek ya, jangan lebih, jangan kurang, karena kalau kurang juga jadi problem nanti perusahaannya ya. Bill F&B, bill laundry, bill semua bill dicek, rebate juga dicek. Rebate itu kalau ada adjustment gitu, tamu misalnya nggak ngerasa konsum minibar gitu kan, tamunya komplain, akhirnya ya udah kita rebate, kita hapuskan ya. Oke, selanjutnya apa nih? Nah, selanjutnya ini juga yang dicek. Saya minta siapa ya? Yoel, Hizkia Yoel, balik lagi. Transactions check. Commissions, incentive for sales promotion to an outside agency, complimentary free goods or services, VPO, money paid by hotel on guest behalf to an outsider, discount, tool for increasing sales during off-season, upgrade marketing tool of hotel promotion by assigning a room of higher value to guests. Ya, metode itu salah satunya ngecek itu juga komisi-komisi. Jadi kan kita kalau jualan sama agent, misalnya kita harga kamar 1.500.000 ke agent ya. Tapi kan sebenarnya nanti dari 1.500.000 itu nanti kita ngasih komisi ke si agentnya. Jadi mungkin harganya jadi 1.400.000. Nah dipastiin waktu postingnya harusnya bisa jadi di situ 1,5, terus nanti di belakang dikasih diskonnya, atau langsung dipotong di depan ya, tergantung kontraknya. Ada yang kontrak minta di depannya ditulis 1,4 gitu ya, atau minta tetap ditulis 1,5 jadi ke tamunya nggak ketahuan ada komisinya gitu ya. Terus ada juga kita kan kadang-kadang ngasih room compliment, harus dicek juga, harus compliment harus tanda tangan GM ya, nggak sembarangan orang bisa ngasih compliment. Voucher juga sama, paid voucher juga harus dicek, bener nggak paid vouchernya ada tanda tangan GM-nya nggak dan sebagainya, diskon dan sebagainya. Nah kadang-kadang banyak terjadi anak-anak front desk kan masih upgrade kamar gitu, upgrade kamar juga harus ada tanda tangan atasannya ya, minimal front office manager gitu ya. Tapi untuk level-level naik ke suite ke sama itu harus tanda tangan dari GM ya. Kadang-kadang kita pengen entertain tamu, kita naikin upgrade kamarnya ke lebih tinggi gitu ya. Ya boleh, tapi harus ada reason-nya, terus harus ada tanda tangan dari itu juga, dari atasan kita ya. Kita nggak boleh sembarangan upgrade gitu ya. Oke, selanjutnya Jenny. Baca Jen. Jenny. Jenny ada? Ada. Transactions check. Walking a guest, denying a room to a guaranteed reservation. Account transferred. Balance transferred from one guest account to another. Room transfer. Change of room. Coupons and vouchers for sales promotion. Nah, ini juga hal-hal yang banyak terjadi kecurangan nih ya. Terutama yang walk-in nih ya. Misalnya walk-in-nya dia bayarnya pakai cash gitu ya. Ada banyak di beberapa hotel yang front desk-nya nakal, duit cash-nya disakuin sama dia dipakai kredit card dia gitu ya. Sekali dua kali mungkin nggak ketahuan, tapi kalau AR-nya detail, dia akan ketahuan masa tamunya namanya Mr. Bill gitu, tapi kredit card-nya namanya Angelic gitu kan, berarti ketahuan ya. Itu aja banyak terjadi, mungkin tanggal-tanggal tua nih, anak-anak front desk nih. Ini ada tamu bayar cash, sama dia cash-nya diposting, tapi sama dia nggak diposting ke belakang, diganti sama kredit card, itu banyak ada juga yang terjadi ya. Kecurangan-kecurangan seperti ini juga ada ya. Terus kalau enggak ini, tamu yang cash, di folionya ditransfer ke grup-grup besar nih, kadang-kadang nggak kecek nih kalau ke grup besar, karena menggabung. Misalnya tadi tamunya walk-in bayar cash, sama dia diposting folionya masuk ke grupnya yang ada sekarang, misalnya ada grup sepak bola gitu, misalnya MU lagi stay di Shangri-La gitu kan.
sekali waktu nggak akan ketahuan tuh masukin tamu satu karena saking banyaknya tamunya dari grupnya itu gitu, dari grupnya. Tapi someday pasti ketahuan dari belakang, karena datanya nanti ketahuan dari belakang, ini yang mindahin folio siapa ketahuan gitu. Cuman tinggal nunggu waktu doang sih. Tapi banyak kejadian seperti itu, yang front desk itu nakal, jadi tamunya cash bayarnya cash payment, sama dia diputerin ke folio orang gitu ya, atau transferin ke kamar-kamar orang lain gitu ya. Oke, jadi ini pelajaran ya, maksudnya kamu akan mengalami di industri itu kejadian seperti ini gitu ya. Jadi ya sebisa mungkin kamu jangan mengikuti yang salah ya, tapi saya ceritain bahwa ini ada kejadian seperti ini. Jimmy. Night audit. Audit work time. Time from beginning to end of night audit. End of day is when the audit begins. Transactions received during this time are held and paused once the audit is completed. Audit trail path. Recreating the flow of source documents which details each step in the processing of a transaction. Oke. Jadi net audit itu dimulai waktu dia datang, dia kan masuknya malam ya, masuk jam 11 gitu ya. Jam 11 kan dia prepare dulu kan, nyiapin, dia ngeprint dulu tuh biasanya, ngeprint data FO, ngeprint data credit card, ngeprint data room, udah di print semua jadi, dia cek satu-satu. Nah nanti waktu mulai udah dicek semua, dia langsung end of day itu ya dirubah. Kalau udah benar semua ya datanya, dia langsung end of day, langsung berpindah harinya. Nah terus sebelum berpindah harinya, biasanya dia ngeprint dulu trialnya, audit trialnya dulu, di situ kelihatan ada nggak angka-angka yang aneh-aneh gitu, karena dia akan dicek gitu satu-satu. Bisa dia random, bisa dia cek satu-satu ya. Nah inilah step-step kerjanya net audit nih. Jadi kamu nanti kalau training net audit kerjanya kayak gini nih ya. Oke lanjut. Tadi siapa ya? Ada Jimmy, Mike. Oke, night audit, bucket check, cross check folios with housekeeping report and room break, triple verification of the guest presence, make sure all occupied rooms have folio and are charged. Audit is complete when total for all guests, non-guests, and departmental account are balanced, meaning every transaction is posted in account and totals are matching up. Ya, jadi biasanya ada bucket atau ada keranjang lah gitu ya. Jadi folio-folio dari FO, folio dari ini kita compare ya, kita data semuanya, make sure semua occupied room sudah masuk folionya dan sudah dicas. Kadang-kadang ada juga yang memang misal chargingnya belum masuk ya. Misalnya chargingnya dalam US dollar gitu ya. Terus ternyata dia salah rate-nya gitu ya. Jadi angkanya bisa 1 miliar, berapa miliar, itu biasanya ke trace oleh si net audit karena angkanya begitu gede kelihatannya. Terus ya setiap hasil kerja dari net audit itu semuanya harus balance ya, antara uang masuk sama revenue itu angkanya matching, balance gitu ya. Itu tugas utama dari si net audit ya. Oke, lanjutnya ini masih berapa lagi ya? Net audit report. Audit report. Tadi udah Mike, sekarang siapa ya? Raja Karim sekarang. Night audit report. Department details and summary report. Total revenue, allowances, discounts, complementary and transfers. High balance report. Accounts, resident and city. Near or over the permissible credit limit. Actions taken on yesterday's high balance accounts and the result of those actions. Daily operations report. Occupancy percent. FIT, GIT, domestic, foreign, bed, house count, average daily rate, RevPAR, OOO, OOS, rooms, variance between actual and budget figures, etc. Oke, ada yang tahu nggak O apa artinya? O apa artinya?
Kalau kamar yang rusak, bahasa Inggrisnya apa? Out of order. Ya, triple O itu out of order ya, triple O ya. Nah, jadi net audit itu nanti hasilnya nanti report daily revenue itu dari net audit nih. Jadi pagi hari saya sebagai GM saya akan baca revenue. Wah, hari ini revenue-nya berapa, komplement berapa. Nah, yang penting ini nih high balance nih. Kita harus ngecek nih balan-balan yang tinggi apa aja. Jangan sampai tamunya kabur nih, skipper. Kita harus jagain nih, jangan sampai tamunya skipper. Banyak terjadi. Biasanya tuh ini nih, kalau tamunya itu paling senang ngasih tip tuh. Ke anak Evo ngasih duit, ke anak front desk, ke anak bellboy, ke anak. Akhirnya kita ketutup tuh matanya. Oh, ini orang ini baik gitu ya. Nggak tahu dia ternyata dia nyimpen bom waktu tuh. Tiba-tiba malam dia kabur. Dan dia belum bayar gitu. Nah, sedangkan anak-anak nggak enak karena sering dikasih uang, kasih tips, akhirnya sungkan sama tamunya. Ini kejadian saya dulu di satu hotel bintang 5 di Jakarta ya. Padahal dia satu direktur dari salah satu perusahaan asing terbesar lah di dunia gitu ya. Nah, kita nggak tahu ternyata orang itu tuh sudah nggak bekerja di PT tersebut gitu ya. Kita tahunya waktu pertama kali dia masuk itu dia pakai Amex di Kasper itu unlimited waktu dibuka tuh. Jadi dia limit berapapun perusahaannya akan bayar gitu. Jadi kita yakin, oh ini mah bos besar gitu ya. Pasti dia bayar lah gitu kan. Terus orangnya baik. Dari luar suka ngasih makanan ke anak Evo, ngasih uang, tip ke sana sini gitu kan. Akhirnya tagihannya itu nyampe sekitar 300 juta tuh ya. Karena anak-anak depan terlena gitu ya. Nggak pernah ditagih. Ternyata dia sudah sebulan selama dia stay itu udah nggak bekerja di perusahaan tersebut gitu loh. Dan perusahaan tersebut nggak inform juga ke kita gitu kan. Pas tahunya dia kabur, kartu kreditnya kita cover di blok loh, yang udah nggak bisa. Ternyata dia udah nggak kerja di perusahaan tersebut dan kartu kredit itu kartu kredit perusahaan gitu kan. Akhirnya hotel harus nanggung tuh 300 juta gimana caranya? Orangnya udah kabur nggak tahu kemana gitu. Padahal orang akan nyangka penampilannya keren, dia seorang vice president dari suatu perusahaan besar, tapi karena kita terkesima karena dia baik, suruh ngasih duit, suruh ngambil, tiba-tiba dia nggak ada kerjaan, dia kabur gitu. Akhirnya hotel itu harus nanggung tuh 300 juta. Nggak tahu tuh apa dibagi rata ke karyawan suruh pada nalangin apa gimana ya. Terakhir saya udah keluar dari hotel itu masih ada angkanya sekitar segituan ya. Jadi ini sangat penting ya. Jadi net audit itu penting banget ini. Kalau nggak ada net audit ini banyak kelolosan nih, banyak curangan-curangan ya. Nah ini salah satu ngitung balance ya nanti. Jadi balance per hari ini ditambah berapa hari ini uang masuk, uang tamu revenue, maka di sini balance dari apa namanya yang tadi ya, yang apa AR-nya ya, piutangnya itu berapa gitu. Yang saya sampaikan ini. Ini rumus akupensi udah tahu ya. Occupied room dibagi celebrate room. Ini juga kerjanya si net audit, tapi ini kan basic ya, karena by system ya sudah nongol sih ininya rumusnya ini. Ini juga sudah ada di sistem semua. Oke, sampai sini ada yang mau nanya sebelum saya closing? Kalau nggak ada, seperti biasa ya. Nah, ini tolong dijawab by email function dari net audit seperti apa ya. Dari kampus sudah ada update untuk UAS dan sebagainya? Udah ada info belum? Belum, Pak. Belum ada ya. Oke, ini tugas quiz buat seminggu ke depan ya, nanti Senin depan, Rabu depan di email ke saya. Oke, kalau nggak ada lagi, thank you. See you next week ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Thank you.